Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya. Hari ini aku nggak pakai makeup karena mau nyobain complexion baru lagi. Dan ini setelah sekian lama ya aku nyobain cushion Korea. Karena memang selalu dari brand ini yang membuat penasaran. Kalau kalian tahu dan udah ngikutin channelku lama, aku pernah review juga ya di seri-series yang sebelumnya. Yang kali ini walaupun harganya lumayan ya say, tapi packagingnya tuh cakep banget. Yes, ini dari Laneige yang Neo Cushion Miwi. Seperti ini. Kenapa namanya Miwi? Karena ini cukup menarik, makanya aku juga penasaran mau coba karena dia percampuran matte dan dewy. Karena kan biasanya kalau di Korea tuh cuacanya itu lebih cenderung dingin ya. Jadi kalau misalnya pakai cushion yang dewy atau healthy skin itu mungkin akan cocok karena menghidrasi. Tapi kalau kita di Indonesia secara panas banget, apalagi sekarang di Jogja tuh lagi mendung-mendung gitu dan tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. So, ini percampuran matte dan dewy menarik buat aku coba karena nggak yang bener-bener dewy banget ya harusnya. Apalagi memang tipe kulit aku tuh normal tuh oily. Tapi tetap aku penasaran cobain ya karena selain matte and dewy tadi, packagingnya juga nggak kalah cakep. Nanti bakal aku spill ya. So, buat kalian yang udah nungguin juga video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, pertama kali datang paketnya lumayan gede ya untuk boxnya. Jadi di situ aku langsung buka aja dan ada kotak gede biru seperti ini. Padahal isi cushionnya tuh cuman kecil banget. Tapi di dalamnya nggak cuman si cushion ini aja, aku dapat yang pertama ini kayak satu set gantungan kunci dari Jin BTS ya. Seperti ini, mungkin buat para fansnya suka karena memang ini berkolaborasi gitu. Cuman buat aku sendiri mungkin nanti aku akan kasih keponakan aku yang sepertinya dia ARMY ya. Pastinya bakal seneng ya dapat ginian. Udah gitu masih ditambah lagi tuh ada kayak Laneige Glass Grace Tinted Lip Serum. Bulat kayak gini, aku pikir cuma kertas aja ya. Cuman setelah aku buka, yes, ternyata ada sampel-sampel dari lip serumnya nih. Ada 4 warna. Gimana? Kira-kira tertarik nggak aku swatch? Mungkin aku akan buat di shorts aja ya. Nggak berhenti sampai di situ, masih ada juga nih yang Laneige Cream Skin Cerapeptide Refiner. Kayak gini, dapat skincare juga. Ya, dengan harga sekitar kemarin waktu launch itu 340-an berapa. Dapat itu selain si cushionnya ya. Pastinya ini yang aku tunggu-tunggu. Packagingnya warna biru soft seperti ini, cukup kekinian ya. Udah gitu di bagian depan ada nama produknya, tapi ini nggak terlalu kebaca karena dia biru soft dengan warnanya tuh putih gitu tulisannya. Laneige Neo Cushion Miwi dengan shade-nya yang aku pakai 23N Neutral Sand, SPF-nya 42 PA++. Jadi bisa melindungi wajah dari paparan sinar matahari. Oleh karena itu untuk lemnya dia bilangnya matte plus dewy, buildable coverage, terus enhance skin. Oke, nanti kita langsung buktikan aja ya. Untuk netanya ada 15 gram, kemarin satu paket ini aku beli sekitar 345 atau 300 berapa, nanti langsung akan aku tulis aja. Untuk cushion Korea memang range harganya lumayan ya, tapi aku tuh penasaran banget sama finishnya nanti. Udah gitu di bagian belakangnya ini aku akan kasih tunjuk ada kayak tempelan gitu yang berisikan kegunaan, cara pakai, perhatian atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Udah gitu juga ada expired date-nya nih sampai di tahun 2028. Tapi biasanya sih kalau cushion kayak gini masa berlakunya bentar kok nggak ada ya. Sekitar 1 tahunan aja sih setelah dibuka. Dan ini juga tertera nomor BPOM-nya. Jadi walaupun ini dari brand Korea sudah aman ya harusnya kita pakai. Awalnya aku pikir nggak ada ingredient selain bahasa Korea, tapi ternyata di sampingnya ada detailannya nih, lagi-lagi tulisannya dia juga sepertinya nggak akan terlalu terlihat. Tapi bakal aku zoom ya, biar kalian tahu nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Di box sisi lain ini juga ada klaim produk seperti yang aku sebutkan tadi. Tapi memang nih, main ingredients-nya 89% tuh skincare essence. Jadi kayak memang kandungan skincare-nya tuh nggak main-main gitu. So pastinya di sini juga disebutkan water lock system, jadi bener-bener bisa mengunci biar wajah tuh tetap terhidrasi. Gak sabar banget, apalagi kalau tipe oily skin kan kayak gimana gitu ya. Kalau kebanyakan skincare biasanya gampang lumer. Dan karena kemarin lewat terus di FYP ya, ini tuh packagingnya yes, sekilas cuma kayak biru kotak aja, nggak ada keterangan apapun di belakang. Tapi yang menarik di sini cara, jadi dia kayak ada kacanya gitu, tuh berkilau. Bentar, ini kayaknya udah kepegang-pegang jadi agak kotor ya, tapi yang pasti ini bagus ya karena kita bisa langsung ngaca gini, bener-bener clear, kita bisa lihat nih
tekstur wajah kita, imperfection. So kalau misalnya mau ngaca tuh nggak perlu dibuka lagi sih. Cukup di bagian depannya aja, ini udah membantu banget kalau misalnya kita mau lihat, aduh gimana makeup kita udah luntur atau belum, dan lain-lain. Dan sekarang bagian dalamnya ini akan aku buka dengan pencet nih bagian tombol warna hijau. Jadi dia nggak di tengah tapi kayak di samping gitu loh. Setelah dipencet, yes, barulah kebuka nih untuk cushionnya. BTW sedikit disclaimer, ini udah aku pakai kemarin karena aku sempat ragu juga mau buat video ini atau enggak. Kalau misalnya keputihan tahu nggak bakal buat, jadi aku udah coba di beda hari ya. Jadi di sini dia ada kaca, udah gitu puffnya juga. So itulah kenapa ini puffnya juga udah kayak kepake gitu ya. Dan bentuknya ini rada beda ya, jadi dia kayak teardrop, tapi di bagian ujungnya tuh kayak melengkung seperti ini. Kemarin ini apa ya sebutannya, aku lupa. Yang pasti untuk puff yang kayak gini tuh, misalnya untuk di area lekukan ini bisa dipakai di area bawah mata gitu ya. Dan di bagian ujungnya yang lancip udah pasti kayak di lipatan hidung, atau mungkin di area bawah mata yang lebih presisi. Jadi untuk aplikator seperti ini sangat ngebantu. Apalagi ini teksturnya juga halus walaupun tidak terlalu tebal. Dan barulah di bagian dalamnya, ini sebelumnya masih ada penutupnya ya. Aku akan kasih tunjuk aja di sini. Tapi untuk bagian dalam nih warnanya kayak gini ya. Yang aku pakai adalah 23N yang neutral sun, warnanya kayak gini. Menurut aku tuh dia nggak terlalu yang pink banget gitu. Jadi ada sedikit kekuningannya. Karena kalau aku mau beli yang 21W kayaknya agak horor ya, udah pasti keputihan. Secara memang ini kelasnya buat uni-uni Korea gitu. Dan pastinya tanpa berbasa-basi lagi, aku langsung akan coba di wajah aku ya, bakal kasih tunjuk detailnya. Seperti biasa aku bakal matiin ring lightnya dulu. Oke, kayak gini. Sekarang pencahayaannya aku pakai sinar matahari, dan ini ada jendela di sisi kanan wajah. Jadi memang backgroundnya agak beda, yang sini sedikit lebih terang ya, di sini rada gelap. Aku akan kasih tunjuk untuk pengaplikasiannya. Seperti biasa bakal aku zoom dulu biar lebih kelihatan detail. Ini kondisi wajah aku ya sebelum mengaplikasikan. Aku tadi udah skin prep, pastinya pakai moisturizer sama sunscreen ya. Biar memang muka aku tuh udah lembab gitu. Walaupun si cushionnya ini juga udah ada kandungan-kandungan skincare-nya. Langsung aja kan aku pakai di sisi kiri wajah aku terlebih dahulu. Ini aku buka cushionnya. Tadi untuk warnanya nih aku bakal kasih tunjuk. Pasti kalian penasaran kan, tipe kulit aku tuh lebih di warm undertone, light medium ya. Sekarang aku pakai yang 23N. Nih aku tap di pipi aku. Nih. Sebenarnya awal pakai kayak gini, ini tuh kerasanya warnanya sedikit agak terang, tapi kalian lihat dulu ya setelah udah aku blend. Cuman yang paling aku suka, ini bener-bener ringan banget. Jadi kayak ini kayak aku nggak nempelin apa-apa gitu di muka. Cuman ya ada cushion nempel lah ya. Nih, kalian bisa langsung lihat aja. Ini aku baru 1 kali tap ya. Terus aku kebiasaannya pakai ini ya. Harusnya aku pakai yang sebelah sini nggak sih? Untuk yang area itu. Bentar ya, aku ambil lagi. Dan tap ke sini. Harusnya 3 jari sih. Kayak ini jadi lebih presisi ya dipakai di sini. Oke, sekarang aku akan lanjut aja aplikasikan semuanya ya. Pastiin di kayak lipatan hidung itu harus di tap-tap karena tipe muka kulit aku kan normal to oily. Memastikan untuk cushionnya ini benar-benar nempel. Dan selanjutnya aku akan masuk ke area bekas jerawat aku yang ada di dagu ya. Ini aku ambil lagi dan aku tap-tap beberapa kali, udah kelihatan sih kalau dia cukup menyamarkan. Jadi sebenarnya coveragenya ini memang bukan yang dibilang nampol banget, enggak ya. Jadi buildable, sesuai dengan klaimnya juga. Jadi kita bisa layer sedikit demi sedikit, karena memang ini teksturnya seringan itu. Bener-bener kayak nggak pakai apa-apa gitu di wajah. Nih sementara aku kasih tunjuk ya perbandingannya untuk di sisi yang udah aku pakein sama yang belum. Yang sisi kanan yang belum diaplikasikan itu masih kelihatan pori-pori, yang sini tuh sudah mulai tersamar. Walaupun finishnya tuh kayak kulit aja gitu, bukan yang matte banget ataupun terlalu banyak glowing. Dan sekarang aku akan lanjut ke bagian dahi aku ya, situ bagian yang memang keringetan ya, jadi harus di tap-tap juga. Sebenarnya bisa dibilang ini untuk warnanya memang sedikit agak lebih terang. Dan sekarang seperti ini, before after aku udah selesai mengaplikasikan di sisi kiri. Kelihatan ya kalau sudah merata warna kulitnya. Dan waktu aku zoom detailnya seperti ini, kelihatannya itu dia seperti kulit tapi lebih versi cakepnya ya, karena untuk noda-noda sudah tercover. Walaupun di noda-noda pipi tuh kayak masih samar-samar kelihatan gitu. Jadi sepertinya harus sedikit aku layer. Cuman nggak masalah karena memang mengingat teksturnya
beratnya ringan. Oke, seperti ini untuk hasil maksimalnya ya. Walaupun masih ada tetap samar-samar kelihatan, cuman ya udah, karena memang dia menyebutkannya buildable coverage. So di aku ini udah cukup seperti ini. Hasilnya masih kelihatan natural ya, padahal tadi sudah aku layer juga. Nggak kelihatan dempul sama sekali sih. Ini kalau aku bandingkan keduanya sama-sama masih ada glow-nya, jadi kayak habis pakai skincare. Bedanya cuman yang kiri itu versi lebih cakepnya ya, karena lebih merata warna kulitnya. Sekarang aku akan lanjut ke sisi kanan wajah aku, aplikasikan aja. Jadi sama kayak tadi di tap. Aku pakai yang ujung lancip aja ya, karena kayak ya udah biasa aja sih, jadi lebih cepat menurut aku. Walaupun tadi bagian lengkungannya juga berguna sih untuk area bawah mata. Aku bakal ratakan dulu ke seluruh permukaan wajah aku. Dan di sini pastinya akan aku layer lagi karena udah di pipi aku yang kanan tuh sebenarnya lebih gede-gede gitu. Jadi aku akan layer beberapa kali di situ biar coveragenya kayak lebih bagus ya. Sebenarnya rada sayang ya say, karena ini lumayan harganya, tapi ya udah kita akan lihat. Seperti ini hasilnya ya. Di aku sih masih kelihatan samar, tapi ya udah menurut aku ini sudah oke. Untuk coveragenya di buildable medium cover ya, jadi bukan yang nampol banget. Tapi yang paling aku suka kalau misalnya kena cahaya, bener-bener kelihatan healthy skin gitu ya, tapi bukan yang berminyak. Jadi kayak mungkin ini bisa disebut satin finish nggak sih? Karena memang menurut aku dia tuh glowy tapi masih ada kayak matte-nya gitu. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk aja before afternya ya. Di sini di bagian after udah pasti dia bisa menyamarkan imperfection wajah aku, khususnya area bawah mata dan noda-noda yang lebih kemerahan ya. Kalau untuk noda gelap masih samar-samar terlihat, walaupun nggak masalah karena aku suka sama finishnya. Ini bener-bener kelihatan sehat ya untuk kulit aku. Dan kalau aku zoom di sekitaran pori-pori, sebenarnya dia bukan yang menyamarkan banget sih. Tapi memang sedikit kelihatan lebih smooth aja di bagian geradakan komedo aku. Karena memang finishnya semi glow, biasanya memang tidak terlalu menyamarkan. Pastinya sekarang aku akan tunggu sampai bener-bener set, karena kan ini lumayan agak dewy ya. Jadi seperti biasa aku akan kipas-kipas dulu nih biar bener-bener ngeset. Dan sekarang nih untuk warnanya udah menyatu dengan warna kulit aku, jadi tuh kayak nggak kelihatan keputihan lagi, bagus aja. Ya, akhirnya ya ada cushion Korea yang match juga di tipe skin tone aku. Karena untuk Laneige yang kemarin tuh aku rada keputihan juga. Ini udah aku tunggu sampai bener-bener ngeset. Sekarang aku akan coba tap menggunakan tisu. Karena kemarin sepertinya dari reviewannya tuh kayak dia minim transfer gitu. Padahal kan nih masih agak dewy ya. Walaupun sudah ngeset, aku akan tap. Oke, kalau aku lihat sebenarnya ada sih masih yang nempel ya, tapi nggak banyak, jadi kayak minim banget sih. Nih, kalian bisa langsung lihat aja. Padahal biasanya kalau agak dewy gini agak lumayan banyak transfernya. Karena mungkin ini dewy dan matte, jadi nggak terlalu gampang nempel. Dan karena memang ini finishnya udah cakep banget, aku suka sih, kayak sayang kalau harus kita set menggunakan bedak yang berlebihan. Jadi aku akan pakai di sekitaran mata sama sedikit di lipatan hidung, biar yang lainnya tuh tetap glowy. Dan aku akan kembali lagi setelah udah selesaikan makeup aku ya. Oke, kayak gini ya untuk hasil makeupnya. Di situ memang kelihatan di T-zone aku agak matte ya, karena tadi aku udah set menggunakan bedak. Tapi untuk di area lain itu kelihatan masih ada dewy glowingnya gitu. Dan ini aku selesai pakai makeup sudah jam 12:30 siang. Nanti pastinya aku akan update. Cuman untuk tes ketahanan Laneige Neo Cushion yang Miwi ini sebenarnya udah aku pakai juga kemarin ya. Aku akan kasih tunjuk sekilas. Jadi ini pertama kali aku nyobain ya, buat ngetes shade warnanya tuh cocok atau enggak. Ternyata di aku ini oke. Hasilnya kayak gini ya setelah sudah diaplikasikan di seluruh permukaan wajah aku. Bedanya di sini aku pakai cream blush, jadi aku akan langsung pakai aja tuh di pipi. Setelah udah aku ratakan, hasilnya seperti ini. Aku sih merasa ini dewy-nya tuh cakep gitu loh, gak kelihatan berminyak. Jadi di video kali ini aku nggak akan set bedak untuk tes ketahanannya. Cuman aku set di sekitaran area mata aku aja, karena di situ nanti aku akan pakai eyeshadow juga ya. Dan ini sebenarnya sudah sekitar jam 11-an gitu. Terus aku akan selesaikan makeup aku dulu. Hasilnya kayak gini untuk makeupnya, bener-bener masih glow, healthy skin gitu ya. Dan aku nggak sabar banget pastinya akan aku tes ketahanan. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Ya, salah satunya kenapa aku tes di hari ini. Seperti biasa kita akan tes panas-panasan naik motor kayak gini, karena ini udara Jogja ya, bukan di Korea. Apakah cushion yang nggak aku set bedak ini nanti tetap bakal awet? BTW ini aku lagi mau belanja, nih udah selesai di kasir.
Tapi lumayan ya, karena memang panas banget, perjalanan tuh sekitar 1 jam bolak-balik. Dan habis belanja, aku itu mampir makan mie ayam dulu ya. Ini sebenarnya nggak lagi tes ketahanan, tapi lagi pengen makan yang pedes-pedes aja. Dan aku bakal sekalian update, cuman aku lupa nih nggak kasih jamnya. Ini tuh sekitar sudah jam setengah 2-an. Jadi pemakaiannya sudah 2,5 jam ya. Nih kondisinya masih pakai masker kayak gini waktu aku buka. Yes, sebenarnya dia minim ya di masker aku tuh, yang nempel malahan lip produk aku. Jadi memang dia tuh nempelnya tuh tipis banget. Udah gitu sekarang waktu aku kasih tunjuk detailnya, yes, menurut aku ini memang ada kayak bekas kacamata dan sedikit crack, tapi kayak belum yang, apa ya, kayak minyakan banget gitu loh. Apalagi yang sisi kanannya nih masih cukup bagus dengan coveragenya juga oke. Padahal tadi aku sama sekali nggak set bedak. Paling yang agak berkurang ini di ujung hidung atas aku ya, agak nempel di masker, tapi yang lainnya masih bagus, kayak natural aja gitu mukanya. Ini aku sedikit tap-tap menggunakan tisu ya, karena aku pengen tahu kayak gimana setelah di-tap, penasaran aja. Karena memang itu kan glowy dari minyak. Dan yes, minim transfer, hampir nggak transfer malahan. Kondisinya kayak gini ya, sudah kelihatan agak crack. Tapi lagi dan lagi ini masih nempel banget sih cushionnya di wajah aku. Bahkan blush on yang aku pakai tuh masih kelihatan kan. Dan ini tadi di masker aku akan kasih tunjuk detailnya. Dan akhirnya aku akan update nih, sudah sampai rumah. Sudah jam 2.23 atau setengah 3. Tadi kan pakainya dari jam 11 ya. Berarti totalnya tuh sebenarnya sudah 4 jaman. Aku akan kasih tunjuk hasilnya nih di maskernya tuh nggak terlalu banyak nempel. Tadi malah yang nempel lipstick aku, karena tadi aku sekalian makan ya. Kondisinya kayak gini di wajah aku, memang sudah glowy di sekitaran T-zone tuh kalau kalian lihat. Di bagian atas hidung aku rada luntur ya, tapi kayak belum semua. Dan ini ada ngecap kacamata, agak crack juga di hidung aku karena memang sudah berminyak. So, walaupun kondisinya udah kayak gini, cuman ini untuk cushionnya masih nempel nih, coveragenya aja masih lumayan nutup ya, walaupun aku tadi nggak set bedak sama sekali di area T-zone yang berminyak. Mungkin ada luntur tipis, tapi kayaknya tuh nggak parah gitu loh. Coba ya, aku akan kasih tunjuk dulu hasil detailnya nih di dahi aku. Dia juga agak luntur tuh, bagian yang kemerahan dahi kelihatan, cuman masih banyak nempel juga nih di atas alisnya. So, waktu di zoom memang sudah berminyak, tapi nggak tahu kenapa hasilnya tuh nggak keki ya, karena memang tadi nggak ada bedak. So, kayak makin nyatu dan natural aja. Sekarang aku akan coba tap-tap menggunakan tisu nih di area-area yang berminyaknya. Seperti itu, dan kalau aku kasih tunjuk, yes, minim transfer. Ya, ini memang karena aku nggak pakai bedak juga sih. Hasilnya memang sudah nge-crack di sekitaran hidung, tapi bukan yang bener-bener luntur hilang keangkat gitu loh. Bahkan ini aku swipe, tuh, masih ada yang nempel. Bukan yang bener-bener ngegeser banget. Dan di dagu juga seperti itu. Overall sih kalau aku lihat dari jauh kayak gini sih, buat aku ini kayak masih oke ya, walaupun dia sudah berminyak memang. Apalagi aku habis panas-panasan gitu. Sebenarnya sudah bisa aku duga karena memang ini tuh banyak kandungan skincare-nya, hasilnya dewy, kalau di tipe normal tuh oily, tidak akan seawet itu ya. Walaupun ini aku suka finishnya, habis keringetan, berminyak, tapi kayak makin nyatu gitu loh untuk cushionnya di kulit. So ini udah jam setengah 7 ya, 6.34, jadi pakainya tuh sekitar 7 jam. Ya, ini aku habis masak, jadi kayak agak keringetan juga. Kondisinya sih hampir mirip yang tadi, ya udah pasti glowy tuh di hidung aku juga kayak gitu. Tapi ya itu sih seperti yang aku bilang, dia makin glowy dan berminyak itu kayak makin nyatu dan natural. Jadi nggak kelihatan yang apa ya, kayak belentong-belentong gitu loh. Tuh kalian bisa langsung lihat aja kan. Tapi memang sih sudah kelihatan berminyak banget. Sekarang aku akan tap-tap pakai tisu lagi ya untuk melihat apakah sebenarnya masih transfer, dan di situ tipis sih transfernya ya. Kayak nggak kelihatan juga nih. Kalau kalian lihat ya, walaupun sudah seberminyak itu masih ada cushion yang nempel. Nanti aku akan buktiin aja ya. Dan sudah dipakai sampai malam kayak gini, untuk coverage memang dia kurang ya.
Tapi untuk finishnya yang tidak keki, udah gitu dia makin nyatu ke kulit, itu menurut aku salah satu keunggulan. Oke, itu tadi untuk tas ketahanannya udah aku pakai sampai malam ya. Kesimpulannya untuk Laneige yang Neo Cushion Miwi ini, kalau di aku yang tipe normal to oily skin, memang menurut aku baiknya di set menggunakan bedak ya, kalau misalnya mau yang tahan lama. Tapi tadi ketahanannya udah aku pakai panas-panasan, udah gitu pakai masker. Dia minim transfernya, udah gitu di muka aku waktu aku tap pakai tisu itu kayak kembali bagus lagi gitu hasilnya. Jadi bukan yang bener-bener luntur. Tadi aku sempat swipe aja masih nempel ya pas di siang harinya. Tapi memang di malam harinya udah pasti sih dia udah kelihatan berminyak. Walaupun masih nempel lumayan banyak juga. Ini sekalian aku buktikan dengan hapus menggunakan kapas di sisi kanan wajah aku. Tuh kelihatan kan? Kalau si cushionnya masih nempel banyak, dan itu bukan bedak ya, karena tadi aku set di sekitaran mata aja. So pastinya untuk Neo Cushion Miwi ini, menurut aku sih kalau kalian cari cushion yang bener-bener ringan banget, dengan finish natural skin tapi kayak lebih mengcover imperfection, kalian bisa cobain ya. Karena memang bener-bener kayak kerasa nggak pakai apa-apa di kulit. Jadi untuk daily sebenarnya aman. Kalau memang di range budget segini kalian nggak masalah ya. Karena memang buat aku sendiri harganya agak pricey. Cuman karena aku mengapresiasi dari segi packagingnya, finishnya yang nggak biasa, udah gitu dipakai keluar rumah panas-panasan masih nempel untuk si cushionnya. Sama ada 98% kandungan skincare. So, menurut aku worth it sih untuk harga segini. Cuma lagi-lagi ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Dan kalau tipe muka kalian normal to oily kayak aku cari cushion tahan lama full coverage, yes ini bukan buat kalian karena dia finishnya kayak lebih healthy skin gitu. Yang bener-bener cakep banget sih kalau misalnya lagi pengen di rumah aja dan mau kelihatan sehat mukanya atau buat foto-foto, ini cocok banget. So gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya, menurut kalian cukup worth to buy nggak nih buat kalian coba? Komen-komen di bawah. Dan kalau kalian penasaran untuk tes ketahanan yang hari ini, karena tadi aku set menggunakan bedak di sekitaran T-zone, at least dia akan lebih tahan lama. Nanti akan aku update di video short yang beda aja ya, karena durasinya udah lumayan panjang. Dan aku taruh di kolom deskripsi. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka video yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!